Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi playlist tutorial membuat website PPDB online. Ini adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menampilkan data dan membuat sebuah persiapan untuk membuat website PPDB. Nah, silakan teman-teman copy terlebih dahulu di pertemuan kedua dan kemudian rename menjadi pertemuan ketiga tambah data siswa. Teman-teman silakan aktifkan dulu servernya seperti ini ya, jangan lupa. Nah, kemudian setelah teman-teman mengaktifkan dan sudah mengcopy, kenapa harus mengcopy? Supaya nanti ada perjalanan yang telah dilakukan oleh teman-teman pada saat membuat website PPDB ya. Jadi ketika di sini mendapatkan kesalahan, teman-teman tinggal copy lagi ya, copy lagi aja yang atas gitu kan. Jadi teman-teman tidak terlalu pusing gitu kan. Nah, berikutnya setelah teman-teman melakukan copy pertemuan 3, langsung buka aja ke Sublime tag-nya ya teman-teman, di drag aja dan langsung buka Sublime tag-nya. Nah, langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan pada saat ingin menampilkan tambah data siswa, kita cek dulu ya tampilannya seperti apa. Kita buka localhost list tutorial PPDB ya, yang ini aja, langsung buka tutorial PPDB. Nah, kemudian kita buka pertemuan 3 tambah data siswa dan kemudian ke administrator, lalu kita lihat data calon siswa barunya. Ini adalah website yang telah kita buat di pertemuan kedua, yaitu menampilkan data siswa. Walaupun ini ada yang salah ya, ada yang salah di pertemuan ketiga, berarti ada yang salah. Sekarang kita perbaiki dulu di yang pertemuan kedua ya. Ini seharusnya nomor dan ini seharusnya nis ya. Oke, kita perbaiki dulu. Pertama ke admin, kemudian data CSV, kita scroll ke bawah. Nah, kita perbaiki di yang ini ya teman-teman nih. Ini berarti kurang satu ya. Ini kan nis nama. Ini kan nomor, nis nama ya, berarti ini kurang satu. Kita lihat dulu nomor, nis nama. Nah, kurang satu berarti ya teman-teman tabelnya. Kita tinggal copy aja tabel yang bawah, kita copy, lalu ini enter satu kali, kemudian kita paste, lalu kita ini untuk echo nya. Oke, kita kan sudah bikin variabel nomor 1 dan ini di echo-nya kayaknya kemarin kelupaan ya. Ini tinggal di delete aja yang ini. Kemudian kita tampilkan echo variabel ya, $. Itu variabel yang ini nomor $, kemudian langsung plus lalu koma ya. Kemudian kita save. Dan selanjutnya kita coba refresh. Nah, sekarang sudah benar ya, nomor ya 123 ya. 13. Nah, ini ada yang salah ya teman-teman. Oke, ternyata kemarin ada yang salah ya. Kita mengcopy di sini ya, seharusnya kan di atas. Oke, ini kita hapus saja ya teman-teman. Ya, kayaknya kemarin saya lagi kurang konsentrasi, jadi malah tampilnya di sini ya. Dan jadi 1 2 3 4 5 6 ya, malum aja lah, saya juga manusia ya. Jadi ada yang salah. Nah, ini sekarang sudah benar ya teman-teman, 1 2 3, dan di sini sudah aman. Kemudian yang ini kita rubah dulu warnanya jadi danger ya.
Kita rubah yang ini warnanya jangan primary, yang trashnya ya silahkan teman-teman perbaiki kalau ingin dirubah juga, kalau enggak juga nggak jadi masalah ya. Itu kemudian kita reverse lagi. Danger bukan danger ya, saya salah lagi. Saya salah mulu ya, danger ya. Nah, udah merah ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah menu di sini. Nama menunya adalah tambah data ya. Jadi pertama untuk membuat menu, buka lagi tag editornya, kemudian kita buat di sebelah sini ya. Oke, kemudian teman-teman buat kelas, buat ketik A, kemudian enter, kemudian di sini silakan teman-teman bikin kelas dulu ya, bikin kelas, kemudian tab. Nah, di dalam kelasnya teman-teman tulis btn sm, kemudian btn like ya, like ya, dan selanjutnya harapnya teman-teman isi, kita ke copy aja biar enggak ini ya, di bagian admin. Nah, admin ini kita copy dari sini, kita copy kemudian masuk lagi ke Sublime, lalu paste di sini, lalu kita kasih titik 2, kemudian admin, kemudian kita bikin di sini tambah underscore siswa .php ya, kemudian kita copy aja yang atas ini untuk ikonnya, copy, kemudian di sini kita plus paste ya, kemudian ini tabelnya kita rubah menjadi plus, lalu di sininya kita ketik tambah data atau tambah siswa, boleh tambah siswa aja ya. Kemudian kita save, kita lihat dulu hasilnya apakah sudah muncul tombolnya. Nah, ini udah muncul ya, tapi bentuknya seperti ini. Saya nggak mau seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan untuk memperbaikinya, kita buat aja sebuah div, kemudian yang ininya kita hapus saja, lalu di akhir di sini kita enter aja, lalu kurung div, dan rapikan sedikit ini, biarkan agak menjorok. Salahnya ternyata di sini ya teman-teman, nih. Nah, ini kan ini dari sini, kita cut aja, pindahkan ke sini ya teman-teman. Salah selalu salah ya salam. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, ternyata kesalahannya ada di sana. Lalu supaya ini tidak mepet, tidak terlalu menempel, supaya lebih mudah, kita tambahkan aja di sini yaitu BR, lalu kita save lagi ya teman-teman. Kemudian nah ini sudah agak jarangan dikit ya, walaupun kita bisa pakai bottom SM ya, tapi nggak apa-apa lah, cukup seperti ini aja, karena saya juga tidak di awal sudah membahas bahwa di sini kita tidak membahas CSS ya, jadi hanya sekedar menampilkan aja. Nah, kemudian berikutnya kita coba linknya di sini, lihat ada di bawah. Nah, itu sudah membentuk tambah data mahasiswa, coba klik. Nah, hasilnya pasti seperti ini karena kita belum membuat file tambah siswa. Nah, selanjutnya kita bikin dulu file tambah siswanya. Di sini ke admin, new file, kemudian save, kemudian pastikan ini di admin ya. Lalu kita bikin tambah siswa.php, lalu kita save ya, cancel aja, lalu ke template lagi ya teman-teman. Di pertemuan awal sudah dibahas tentang bagaimana membuat template ya. Kemudian kita
copy lagi template-nya, lalu masuk ke tambah siswa, lalu paste, dan berikutnya kita hapus kontainernya. Nah, kemudian kita save, lalu kita coba lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada saat ini sudah dibuat, kita close lagi aja template-nya, dan kita selanjutnya bikin sebuah menu ya. Ini di sini di bagian ini kita bikin ininya, rubah template-nya menjadi tambah siswa ya. Nah, kemudian di bagian ini di gradient body ya, body penutup body. Oke, kita copy alert yang dari data CSV ya, yang ini kita copy aja, lalu kita pindahkan ke sini, kemudian paste, lalu kita perbaiki yang ininya jangan data calon peserta, jangan daftar, tapi form tambah calon siswa baru ya. Lalu kita save, lalu kita lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, udah ada ya form. Nah, supaya ini tidak mepet, kita pakai BR aja supaya tidak lama ya. Sorry, BR. Kemudian kita save lagi. Nah, ini udah, kita lihat hasilnya. Nah, udah tidak mepet lagi ya teman-teman. Ya, walaupun memang itu terlalu renggang, tapi nggak apa-apa lah. Nah, berikutnya kita copy alert lagi, yang ini kita copy lagi yang atas, lalu kita paste lagi di bawah ya. Kita paste, lalu yang ini kita hapus ya. Selanjutnya setelah itu kita buat sebuah form, lalu enter. Kemudian di dalam form kita buat tabel ya, lalu tab dan enter. Nah, kemudian di dalam sebuah tabel kita bikin tr, tr, lalu tab, enter, lalu kita bikin namanya td tab. Lah, di sini kita masukkan formulir nomor pendaftaran ya. Jika perlu memang nomor pendaftaran. Kemudian kita di sini td lagi, ini biarkan kosong. Kemudian dari tr ini di copy aja, kemudian paste lagi, lalu paste lagi ya, dan paste lagi, kemudian paste lagi. Di sini kita kasih nama NIS, boleh lah, NIS siswa. Oh, yang atas NIS ya, salah, mohon maaf banget ya. Ini NIS, kemudian yang ini nama siswa, kemudian ini tempat dulu ya, tempat lahir siswa, kemudian ini tanggal lahir siswa, kemudian yang ini jurusan siswa, kemudian yang ini adalah alamat siswa. Oke, kita lihat dulu hasilnya apakah sudah jadi. Nah, ini udah ngebentuk ya. Sekarang kita tinggal rapikan sedikit, lalu di tabelnya kita tambahkan buat sebuah kelas, kemudian di dalam kelasnya kita bikin table, kemudian table stripped, kita bikin table stripped, kemudian bikin table lagi, kita bikin table hover, kemudian kita pakai margin left 10 px, lalu kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, ini udah ada ya, strippernya udah ada, jadi ketika diklik itu udah muncul ya, udah keluar. Nah, seperti ini. Nah, itu udah jadi berarti strippernya.
Nah, di sini kita copy aja yang kelas form controlnya ke bawah ya, di input kelas. Nah, kemudian kita copy lagi ke bawah ya, copy di bagian tempat lahir, kemudian copy lagi di bagian tanggal lahir, kemudian yang ini kita lewat dulu ya, kita copy di alamat. Nah, kemudian kita supaya tidak lupa ini perbaiki dulu ya, ini sesuaikan dengan judulnya ya, ini nih siswa, berarti yang sesuai dengan yang kemarin kita buat di database ya. Nah, kemudian ini adalah TL siswa ya, TL siswa, kemudian yang bawah kita bikin TGL, kemudian yang ini kita bikin alamat siswa ya, alamat siswa. Kemudian yang ini karena jurusan kita enter aja, kita buat tipe select, kemudian tab, kemudian kita enter lagi, kemudian option kita buat OTKP dalam kurung OTKP atau otomatisasi dan tata kelola ya, kelola perkantoran. Kemudian kita tab lagi, kita buat lagi option, kemudian ini kita buat yang namanya TKRO dalam kurung ya, TKRO, kemudian kita bikin teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian kita bikin satu lagi option, kita bikin teknik saya lupa, TKJ, teknik komputer dan jaringan. Oke, nah selanjutnya kita buat lagi di bagian jurusan samakan dengan yang atas, kita bikin kelas ya, dan di bagian sininya kita buat kelas. Nah, kelasnya form control, lalu tipenya tag, lalu ininya adalah jurusan siswa. Kemudian selanjutnya kita buat required, artinya form ini harus diisi ya di bagian akhir saja. Di sini kita bikin required ya, kemudian kita kasih pesan data harus diisi, kemudian kita paste aja ke semuanya ya, jangan sampai salah menempatkan ya. Nah, ini kutipnya tidak terbawa, jadi harus terbawa. Kemudian ini juga sama, kita required, jangan lupa kutipnya. Ini juga required sama ya, ini ada dua, kita paste required, kemudian ini juga sama, required. Oke, kemudian kita bikin di bawahnya bikin tombol submit ya. Di setelah TR penutup kita bikin lagi TR, kemudian kita bikin button nah, ada yang salah, button, lalu di dalam bottomnya kita bikin kelas, tipenya BTN, lalu BTN BTN SM ya. Kemudian BTN primary kita save, lalu kita kasih nama simpan.
ya. Terserah Anda mau update, mau insert boleh, mau simpan boleh. Kita coba refresh, ada nggak ketidaksesuaian apa, ada di atas ya. Oke, kenapa bisa ada di atas ya? Kita bikin TD ini juga sama, TD langsung kurung aja. Nah, aku kurungnya TR ya, harusnya apa? Oh, ininya nggak ada, nggak ada. Nah, ini juga sama TD ya, TD. Kemudian ini salahnya, salah ya, simpannya di sini seharusnya. Simpan, salah mulu ya dari tadi. Sorry ya. Nah, udah pindah ke bawah ya teman-teman. Jadi itu seperti itu caranya. Jadi ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja apa yang ingin teman-teman lakukan ya. Ini adalah kemampuan saya biasanya seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Nah, ini kayaknya ke bawah nih, belum kita hapus ya. Bagian yang ini kita hapus dulu. Nah, itu ada kesalahan di bagian ini. Jadi ini form tambah siswa, kemudian alert. Nah, ini ya, kita hapus dulu karena kita tidak membutuhkan apa namanya, kita tidak membutuhkan tabel di sini. Oke, udah jadi, udah selesai. Tapi ini kayaknya lebih bagus diketengahin ya, di sini, di daerah sini. Kita perbaiki dulu. Jadi mohon maaf jika memang durasinya apa namanya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman ya, atau saya buat tutorial ini sedikit membingungkan ya, mohon maaf ya. Form tambah calon peserta didik baru atau siswa baru, terserah teman-teman maunya apa, bebas. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah tampilan ya. Kita ke sini dulu, ke config dulu, lalu bikin function data csv, kemudian kita bikin variabel baru ya. Variabel baru namanya tambah siswa. Nah, kita ketik aja langsung function, kemudian tambah underscore siswa, kemudian kita bikin variabel lagi $data. Nah, variabelnya kita gunakan data, kemudian kurung buka apa, Romawi atau apa ini, bahasa matematikanya. Kemudian kita bikin sebuah koneksi menggunakan global, kemudian pakai dolar, koneksi ya, lalu titik koma, dan selanjutnya kita buat sebuah variabelnya terlebih dahulu sesuaikan dengan database yang sudah kita buat kemarin ya. Kita bikin dolar, yang pertamanya apa, nis siswa, kemudian sama dengan HTML special chart, supaya nanti apa namanya, data yang dimasukkan oleh orang lain itu di special chart kan, dan pada saat ada orang lain yang mau coba-coba bikin apa, memasukkan sebuah sintak yang tidak sesuai dengan program kita, nanti bisa bahaya ya. Makanya pakai special chart. Lalu kita masukkan variabel yang ini, yaitu dolar data, dan selanjutnya buka kurung tutup kotak, lalu pakai string nis siswa ya, siswa, jadi samakan dengan yang ini ya. Kemudian koma, lalu kita copy aja supaya lebih cepat ya. Yang ini kita copy, lalu kita paste lagi, dan paste ya. Kemudian kita lanjut aja ini, ini kita rubah menjadi nama ya.
kemudian tekan saja Ctrl D, kita rubah menjadi TL, kemudian ini juga sama, kita tekan Ctrl D, kita rubah menjadi TGL ya, kemudian ini kita rubah Ctrl D menjadi jurusan, kemudian ini kita rubah menjadi alamat ya. Kemudian kita rapikan dulu ya. Kemudian kita save aja ya. Kalau udah seperti ini langsung kita bikin perintahnya ya. Nah, perintahnya kita bikin kasih komen aja dulu ya, insert atau tambah aja lah, tambah data siswa, kemudian kita bikin dollar query, query, kemudian sama dengan kita bikin string ya, kemudian insert ya, kalau benar warnanya berubah jadi merah ya, kemudian sesuaikan dengan tabel yang ini ya, sesuaikan dengan tabel yang ini, localhost, kemudian phpMyAdmin ya. Jadi sesuaikan yang ini. Sebentar kita lihat dulu apa sih sebenarnya tabelnya. Ini kita data.pdb data siswa ya. Nah, ini data siswa kita bikin sesuaikan di sininya, insert into, masukkan ke dalam data siswa, kemudian berikutnya ini kita titik koma aja ya, kemudian masukkan ke dalam apa, ke dalam values ya. Kalau warnanya sudah berubah berarti benar. Kemudian di dalam valuesnya apa saja yang dimasukkan, lalu kita kurung buka. Yang dimasukkan adalah yang pertama ID, kemudian yang kedua adalah masukkan yang atas ya, dollar nis siswa, kemudian masukkan lagi, salah, koma ya, jangan lupa ya, masukkan lagi dolar nama siswa, lalu masukkan lagi dolar TL siswa, lalu masukkan lagi dolar TGL siswa. Saya lupa ketiknya ya, aduh, jangan sampai lupa ya, dan ingat urutannya juga jangan sampai salah ya. Kemudian dolar lagi, kutip dulu ya, mau lupa lagi, dolar setelah TGL apa, jurusan, lalu koma lagi, lalu yang terakhir apa, dolar alamat. Kemudian berikutnya kita masukkan dalam bentuk MySQL query, kemudian kurung buka, kita masukkan dolar koneksinya ya, koneksi, kemudian koma, koneksinya kemana, dolar ke ini ya, query, dolar query, kemudian titik koma, jangan lupa titik komanya ya, lalu kita return. Nah, kemarin saya nulis ini salah ya, returns kemana, MySQL underscore of fact ya, double F ya, fact
insert, lalu kita masukkan ke dalam rows ya, kemudian kemana, koneksi. Kenapa koneksi, bolanya ke bawah. Kenapa koneksi? Karena di dalam pengaturan koneksi itu sudah masuk ke dalam tabel apa ya. Aduh, salah, koneksi. Nah, nanti pusing lagi ya. Oke, udah selesai pengaturan di function data CSV. Kemudian ke data CSV kita ambil koneksinya, copy dari sini saja supaya tidak ada kesalahan. Kita ambil dulu pengaturan koneksinya, copy, kemudian kita kembali lagi ke tambah siswa, tempatkan di paling atas, paste, PHP-nya jangan lupa, PHP, ya, PHP. Kayaknya ini kudu harus di close dulu ya. Tambah siswa, PHP. Nah, kadang-kadang error seperti itu ya, baru paste. Nah, required function .php. Kemudian berikutnya adalah kita cek. Nah, kita kasih komen dulu, cek apakah tombol submit ditekan. Caranya gimana? Caranya menggunakan if, kemudian isset ya. Kemudian di dalam isset kita menggunakan variabel apa? Kita menggunakan variabel underscore post ya, kita menggunakan post. Kemudian berikutnya kita bikin kurung buka apa nih, name-nya. Kita lihat name-nya tadi di sini udah ada belum? Nah, ini belum ada name-nya ya. Kita bikin name-nya dulu. Name, submit. Kemudian kita bikin dulu tipenya. Tipenya juga sama, submit. Lalu kembali lagi ke atas, di sini kita tulis submit ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan kodenya. Kita masukkan kodenya ya. Apabila submit sudah ditekan, maka if ya, kurung buka, kita gunakan kita ambil variabel tambah underscore siswa ya. Dari mana tambah siswa? Dari function yang ini kan tambah siswa ya. Nah, tambah siswa, kemudian berikutnya kita buat underscore. Metodenya apa? Metodenya adalah post ya. Kemudian jika ada data yang baru atau data sama dengan lebih dari 0 atau ada perubahan data, kita kasih pemberitahuan dengan cara echo, tampilkan ya. Dengan echo, kemudian kutip, kemudian di dalam echo-nya kita buat script kita buat alert, kemudian di dalam alert kita kasih tahu ya, data berhasil ditambahkan. Nah, silakan teman-teman bikin aja kira-kira bentuk pesan yang seperti apa ya.
Nah, kemudian ketika data ini sudah berhasil kami ditambahkan, lalu kita akan kirim kemana, akan diarahkan kemana, apa namanya, tampilan selanjutnya ya. Kita buat yang namanya dokumen, kemudian dot location, dokumen location, lalu kita bikin href, lalu sama dengan kita arahkan ke data underscore csv ya, dot php ya. Nah, jadi kita kalau misalkan data ini sudah berhasil ditambahkan, lalu arahkan kemana, arahkan lagi ke data csv.php ya. Nah, kita bikin lagi yang kedua ya, lc kurung buka ya. Kurung bukanya salah. Nah, jika data ini tidak berhasil ditambahkan, maka kita copy aja yang di atas, lalu paste di sini ya, echo alert data gagal ditambahkan ya. Oke, sekarang kita cek dulu apakah scriptnya sudah benar. Kita lihat-lihat dulu location, href udah benar. Oke, tipe submit ya, tipe submit nggak pakai ya, submit tipenya submit, berarti yang bawah salah juga ya. Nah, tipe submit. Oke, kemudian save. Selanjutnya kita buat atribut di form. Di form ini kita bikin atributnya yang pertama adalah action, kemudian biarkan ini kosong, kemudian berikutnya adalah metodenya adalah post ya, metodenya adalah post. Kemudian kita coba lihat di ini, name siswa udah betul, kemudian nama siswa juga udah betul, kemudian TL siswa udah betul, TGL siswa udah betul, jurusan siswa udah betul, alamat siswa udah betul. Kemudian kita ini submit ya, submit ya, ini juga sama, submit salah ya. Kemudian kita save. Berikutnya kita kembali lagi ke data CSV. Ini linknya udah ada ya, kemudian kita save, lalu kita coba yang ini di refresh. Nah, error kan, ada error ya teman-teman, ini di bagian tambah siswa line 13 ya, line 13, tambah siswa line 13. Nah, ini saya lupa titik koma ya teman-teman. Kita coba lihat lagi. Nah, udah berhasil ya, saya tadi lupa titik komanya ya. Nah, kemudian kita coba isi 203123. Nah, kemudian nama Yongki Darmawan, kemudian tempat lahirnya kita kasih nama Kuningan, tanggal lahirnya 12/07/1967, kemudian kita pilih jurusannya yang lain PKRO, kemudian alamatnya adalah Kuningan, Jawa Barat ya. Kemudian kita save. Apakah data gagal ditambahkan? Nih, ada yang salah lagi ya teman-teman. Kita lihat, sorry ya guys, ternyata nggak ada jurusan ya guys. Oke, kita buat aja jurusannya. Kita tambahkan jurusan setelah alamat siswa, setelah tanggal siswa kirim satu. Nah, ini kita kasih nama jurusan siswa ya, sorry Parcar 255. Oke, kemudian kita masuk lagi ke data CSV. Nah,
Kemudian setelah ini kita tambahkan, kita unduh aja. Nah ini, kemudian kita save, kita coba lagi. Nah, di sini tambah, kemudian simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita lihat, nah sekarang sudah nambah satu ya. Oke, sudah bertambah satu. Oke, mohon banget nih ada kesalahan terus dari kemarin ya, tapi yang paling penting adalah hasil akhirnya bahwa kita berhasil membuat sebuah website, dan sekarang kita sudah berhasil menambahkan satu satu database lagi. Nanti kita tinggal mengaktifkan data view untuk melihat, kemudian edit dan delete ya. Nah, itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.